Assalamualaikum para noise. Selamat datang kembali di Boba Bola banget. Boba bola banget. Nah, kita udah ada di episode di atas 100. Wah. Nah, kita juga udah makin sukses. No. Alhamdulillah, kerjaan gue banyak. Lu kemarin syuting ya? Kemarin syuting, job-job corporate juga udah masuk-masuk lagi. Setelah lu mengurangi ngeledekin ini isu-isu Iya, itu pemerintah, kan buzzer. betul. Gua pas kemarin ada job corporate gitu, ada itu apa diingetinnya gitu. Boleh materi bebas asal jangan bahas pemerintah katanya. Ya udah, gue ikutin. Emang harus jadi sayap kanan kita biar kaya gitu kan. Iya. Tapi sekarang gini ya, Afif ini sekarang kalau dia menunjukkan dia ada kerjaan, misalnya mau ada ajakan meeting dari produser Alfonsus dan gua gitu ya, dia tuh biasanya langsung foto. Sorry guys, lagi kerja. Dia langsung foto depan lu gitu, lu nggak sempet main HP. Nggak sempet gitu kan. Nggak, emang malas gue maksudnya ngetik-ngetik gitu foto-foto. Tapi di belakang kita yang lu bilang tadi terus nggak jadi. Di belakang kita udah ada jersey Boba. Nah ini, jadi di belakang kita ini buat yang dengerin di YouTube, yang nonton di YouTube, banyak nih merchandise dari pendengar. Kebetulan Boba baru satu, tapi sengaja nutupin biar kelihatan Dua banyak. ini. Dua, iya. Gue juga Itu ngeliat dia. Jerry sekarang udah ada di Gimana? mana-mana. Oh, iya bener. Di YouTube Regista, PON juga siaran, apalagi tuh YouTube Badminton. podcast Mas anak kecil, badminton, NBA. Butuh pengakuan nih, maksudnya apa gimana nih? Biar orang-orang tahu lu sportcaster. Tapi enggak lah, gue ngelihatnya lu makin berjaya jadi sportcaster. Jadi support nggak? Ya support lah. Lu Lu siap? setahun 2 tahun lagi tuh udah di atas level-level Liga Champions. Liga Champions. Jerry Arvino. Lu mau juga kan Liga 1? Boleh, gue Liga 2 udah ditawarin. No. Cuman belum Lagi hafal banyak. pemainnya. Jadi ntar dulu ya, sabar. TV dijamin rating naik kalau gue siaran. Oh, pasti tuh? Iya. Tapi? Soalnya gue goblok-goblokin ntar kalau ada pemain yang gue goblok sih gitu. Mungkin dia mau hire lo. Keceplosan. Tapi kalau lihat, ya kok ini ngeledekin. Karena kalau pemain Indonesia lu ledekin bisa langsung disamperin itu lo. itu dia. Itu yang gue harus belajar dari Jerry Arvino. Nah. Lu kan maha guru. S2 udah maha guru kan? Belum. Oh belum. S3. Oh S3. Aminin aja dulu. Iya. Tapi Iya, gue udah. masih ini sih punya keinginan. Gue tuh pengen berurusan gitu ya, atau meliput, atau siaran, atau pokoknya bawain itu Piala Dunia Euro belum pernah. Nah gue. itu dia, sesukses-suksesnya kita belum ada kita langsung terjun ke lapangan Piala Dunia atau Euro. Kancah tertinggi. Kancah tertinggi lu apa menurut lu sekarang? Ya, Liga. PON lah ya, PON lumayan itu Premier keluar. League paling. Premier League Paling lumayan. pernah, Liga Tapi di 1. studio. Oh iya. Studio. Berangkat paling PON mentok. PON langsung. Baru. Gue tuh kalau nonton Piala Dunia kan kita cuma di TV, menghayal ada di sono gimana ngerasain atmosfernya gitu kan. Nah, pengennya nih kita langsung denger Nanya. cerita sama orang yang udah terjun langsung Legend. 5 Piala Dunia, 5 Euro. Orang yang berpengaruh besar di sepak bola Indonesia. Gila, namanya sampai gini. Biasanya orang ya kalau punya pengaruh namanya disingkat. Iya. Jadi maksudnya gimana? Iya, misalnya Afif Safi. Oh. Afa gitu. Gue belum terpengaruh berarti. Nah, belum. Jerry Arvino JR gitu. Belum. Oh, ini udah kita tanya aja dah. Langsung. orangnya. Inilah Kita dia. langsung, iya. Roni Pangemanan Ropan. Ya, luar biasa. Begini loh, dia loh. Nah, itu dia. Itu dia lagu. Ini lagu kebangsaan Jerman. Wah, kenapa ya? Deutschland. Oh, Die Mannschaft. Apa tuh artinya? Die Mannschaft itu Jerman. Biasa kalau bahasa sana Die Mannschaft tim sepak bola Jerman. Ngeri. Iya. Mansaf. Kenapa? Mansaf. Oh, insaf bukan. Enggak Bukan bahasa insaf Jermannya itu. enggak, bukan. Itu lama-lama offside nanti. Ini Papi Ropan luar biasa loh. Betul. Itu dulu gue dari kecil ya. Awal suka bola udah ada. Betul. Ini Fabrizio Romano ketemu Papi Ropan cium tangan kayaknya Fabrizio Romano. Ini gua belum suka banget sama bola, ini udah berkecimpung di dunia bola nih. Dari World Cup 86 ya. 86 Meksiko. Iya. Lu masih TK kali itu ya? Belum lahir. Negara Meksiko gua belum tahu kan. negara Meksiko. Iya. Gua belum lahir. 86 belum. Gue 91 ya kan. Itu papa sama mama saya baru PDKT itu. PDKT, 86 Papi udah berangkat ke sana. Berangkat, Bo. Nonton Maradona langsung dong. Gol Nonton tangan Tuhan. Tuhan, Bo. Nonton. Jarang itu. Tapi ini kan banyak yang ngeliat, wah Ropan, Roni Pangemanan udah lama nih, udah Iya. sering lihatnya di TV atau di mana. Tapi kan Iya. pasti kan awal karirnya jurnalis gitu. Oh, iya. Itu awalnya gimana sih Pi dulu sampai bisa ke Piala Dunia gitu? Iya, jurnalis saya kan dari Manado sekolah. Oh, Sekolah di Manado. Manado. Kemudian saya kirim-kirim berita. Waktu itu dulu ada mingguan Tribun Olahraga di Suara Pembaruan dan ada mingguan bola. Ya kan dua saya kirim. Kemudian saya tahun 84, 85 itu ke Jakarta ada PON. Oh, PON juga. Menjelang PON kan 85. Nah, saya menulis di sini bantu-bantu di
apa di Jakarta dengan koran-koran itu. Akhirnya mereka pilih, mereka ambil nggak usah pulang. Jadi padahal gue cuma iseng aja. Datang pakai uang cuma 3.000 perak, turun di Tanjung Priok, naik Kambuna waktu itu. Iya kan, cuma datang mau pingin nonton aja sambil nulis-nulis. Akhirnya ditahan oleh salah satu bos. Udah lu di sini aja. Tulisan lu bagus. Gak usah pulang. Iya, oke lalu udah. Dan kan mesti bersaingnya ketat di kantor itu kan mesti orang semua istilahnya S1, S2. Nah, kita cuma SMA waktu itu. Sebelum saya lanjut ya. SMA. Tapi saya bertarung karena saya punya skill itu. Betul. Ibaratnya kalau di Barcelona saya Xavi lah. Nah, yang ngatur-ngatur maestro kan. Iya. Tapi keberanian dari situ ya, Pi. Maksudnya bisa ke Jakarta gitu kepikiran oke saya mau jadi. Kalau kita nggak berani gagal kita sini. Kalau kita nggak bersaing itu dicengeng-cengeng di kantor. Ini anak kemarin sore siapa sih gini gitu nggak tahu kan. Tapi kita buktikan karena saya itu bukan cuma bikin berita. Yang keunggulan saya itu saya menganalisa. Jadi kalau mau main Jerman, Argentina, Spanyol, Itali, nah saya analis bukan sekedar hanya siapa berita, yang menang kalah enggak. Saya bisa lihat ini kelemahannya Jerman di mana, kelemahannya ini di sini, masuk dari mana kalau main dengan 4 ini, 3 atau back ini. Kita bikin begitu. Orang suka baca. Itu awal menganalisa gimana sih caranya? Awal suka bola, suka analisa gitu. Karena memang dari dulu saya senang bola kan, senang Jerman dari tahun 78 tuh saya senang Jerman udah. Itu Saya bisa. Siapa tulis. pahlawan masa kecilnya siapa? Beckenbauer. Ya Beckenbauer kan di awal-awal kan saya belum masih kecil. Saya mulai di 78 tuh Karl-Heinz Rummenigge Jerman gitu kan. Sampai masuk Subasa loh itu. Turun ada Brand Schuster itu pernah di Barcelona juga kan. Madrid pernah ya. Ya di Madrid. Nah, saya menulis itu. Jadi saya banyak bikin analisis, kemudian mereka kirim. Setahun kemudian Meksiko kirim. Setahun kemudian. Jadi dia baru setahun loh di Suara Pembaruan waktu itu ya. Iya. Tiba-tiba langsung berangkat. Iya, itu bukti skill Jer. Tadi kan Papi bilang Papi Ropan bilang kalau yang lain S1, kita SMA gitu. Jadi penting juga gitu kan pendidikan gitu. Makanya Kalau kita es batu. nah Kuat ya, kuat. Tapi kan bakal mencair. Urusan ntar ya. Iya. Es batu kita. Cepet juga. yang bikin beda banget tapi sih maksudnya Papi ini sama jurnalis-jurnalis lain gitu sampai kepilih kira-kira. Iya, karena itu tadi saya bilang saya lebih in depth ya, lebih memang dalam saya bukan hanya di atas tapi saya menulis memang lebih Itu dalam. berarti umur berapa, Bi? Masih muda sekali itu saya tuh. Berapa tuh? 20 berapa tuh? 1, 2. Saya begitu berangkat sana saya kirim sehari tuh 5-6 berita dulu. Jadi full tuh koran dengan laporan Roni Pangemanan dari Azteca, dari Mexico City. Kalau koran sore tuh, kita lebih unggul dari koran pagi karena kan mainnya pagi kan di sana. Sudah subuh kan. Nah, koran pagi udah terbit. Nah, kita sore baru terbit, baru cetak jam 12 siang. Jadi kita dapat semua tuh berita kan. Nah, analisanya bisa ada dapat. waktu. Sama reporter pertandingannya kita dapat. Yang lain udah cetak jam 12 malam kan. Sedangkan pertandingan habis di atas jam 2, jam 3 subuh kan. Jadi telat. Udah habis kita yang dapat siang. Tinggalan dia. Nah, naiklah nama saya tuh terus. Roni Pangemanan terus. Nah, barulah bos kita mulai kirim terus. Piala Dunia tahun 90 kirim lagi ya kan. Piala Eropa di Jerman. Nah, itu saya lebih suka karena saya ke negara saya gitu kan. Tahun negara saya. Gitu. Tahun 88 bos. Itu masih ada Van Basten, Ruud Gullit, ya kan, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Erwin Koeman saudaranya, iya kan, Hans van Stigelen, bagus pemain Belanda waktu. Belanda juara. Ketemu Rusia ini menang. Mereka kalahin Jerman di semifinal tuh. Lothar Matthäus, Klinsmann, Rudi Voller semua. diludahin itu ya. Jordan Kohler, Pierre Littbarski, Olaf Thon, semua tuh. Ini pemain lama banget. Main lama bos. Nah, situ saya kirim terus lebih iri lagi mereka kan. Setiap berangkat kirim kan tahun 92 di Swedia. Anak kesayangan kantor nih berarti ya jatuhnya. Karena setiap saya bikin berita itu laku korannya tuh. Poplanya naik bos. Jadi hepengnya dapat semua dari kantor kan. Duit maksudnya duit ya. Duit. Cuan zaman sekarang ngomongnya gitu. Cuma masalahnya kalau saya pulang saya masuk langsung di ambulans. Hah? Iya. Kecapean hampir sakit liver waktu itu masuk di rumah sakit Cikini pernah. Karena apa itu? Maksudnya sering begadang. Kecapean itu. Itu kalau Piala Dunia di Amerika, itu sudah dari east ke west kan? Iya. Waduh, itu jauh-jauh kan 6 jam 7 jam tahu dari New York, Los Angeles, tiba-tiba besok saya sudah check out kita ke Dallas, pindah lagi ke Chicago, ke Boston, balik lagi ke Dallas lagi, ke Utah. Berarti itu menurut orang enak, padahal kalau nggak jalan ini enggak enak. Oh iya kan orang-orang ngelihat nih kalau karena jurnalis nih kirim ke sono bisa jalan-jalan. Kita kan kerja, ketemu orang. Kita bukan mau liburan, kita kerja di sana. Itu. Iya. Kalau paling seru pengalaman pas di mana itu selama 5 Piala Dunia. Yang berkesan gitu mungkin. Di Italia kali ya.
90. Tahun 90. Karena Jerman juara. Bukan karena Jerman juara di situ, karena di situ tim-tim hebat hadir kan. Tim-tim bagus itu top, itu Argentina. Kemudian Argentina bisa kalah sama Kamerun. Itu bersejarah buat kita sih. Itu angle apa itu kalau di misalkan Argentina kalah sama Kamerun? Papi itu apa itu yang kepikiran tuh angle yang buat ditulis tuh? Kita Argentina bukan kan pasti di atas kita angin bukan kan? lihat gol, tapi kita lihat misalnya siapa yang mengawal Maradona. Itu yang kita kejar. Oh, Jerry. Kita kejar Jerry, ini siapa nih? Ini anak siapa ini? Oh, diangkat dia. Anak siapa? Iya dong, dia lahir dari Backgroundnya. Dia lahir mana? Kok gitu? Kok Maradona bisa nggak cetak gol? Iya, gitu. Jadi, rupanya si nomor ini yang kawal. Kita bikin tulisan khusus nanti dia. Di saat orang lain bilang, bikin gol ini, kita nggak. Kita ambil yang sisi-sisi itu kan, yang menarik. Oh iya. Bener-bener ini banget ya. Iya. Angle-nya Banget, beda Ya ya kan? kan? Yang mematikan gerak Ronaldo sepanjang 90 menit. Orang, siapa ini? Padahal orang lagi sibuk dengan Maradona misalnya, dengan Maradona kan. Nah, Berita lain kita ambil. Tapi kalau dari Papi kan sebagai jurnalis Indonesia kan, Iya. pasti kan orang kayak ngerasa ini siapa nih, negara mana nih gitu. Ada nggak masih pembeda jurnalis Indonesia sama jurnalis luar mandang kita gimana gitu? Sebelah mata mereka pandang. Oh iya? Ya, kan kita nggak punya sepak bola tim nasional kita lolos kan? Dari mana sepak bola lu nggak pernah hadir sini, tapi lu banyak, dan jurnalis Indonesia paling tahu. Ya, paling banyak selalu hadir. Gue juga bingung. Jadi negaranya nggak lolos World Cup, Negara nggak lolos. tapi Tapi jurnalis jurnalis paling paling banyak. Banyak. Gue juga bingung tuh. Udah, kalau nggak bikin aja Piala Dunia antar jurnalis. Menang Indonesia. Kontingennya banyak ya. Betul. Bagus. Makanya untuk bikin bikin ID-nya aja udah banyak. Aduh, Iya. pusing. Iya. Tapi bisa gak kira-kira sih timnas Indonesia tuh main di Piala Dunia, Pi? Maksudnya biar ngeliputnya juga enak jurnalis. Iya, maksudnya bangga lah. Indonesia. Kita ngeliput negara kita nih, gitu. Gue kaget juga lu bilang ini. Kita emang suka nanya-nanya jebak. Enggak aja. Kayaknya salah makan obat. Gak masuk akal. Iya kan? Orang nggak. Masa masuk akal? Kan Piala Dunia. bagus kita. Maksudnya dikasih kurikulum bola, dikasih. Nanti orang bilang nggak nasionalis lagi kita ya. Nah, Iya, kalau kan? salah Dijawab. komentar, ntar diviralkan. Ini dia ngomong valid loh. Masih senior. Kalau kita kan mungkin wah kayaknya cari viral nih. Iya kan? Apip nih pasti nyari masa, nyari apa clickbait gitu kan. Yang ngomong Ropan bro. Lu bayangin, sudah datangin pelatih yang top. Pelatih Korea Sintayong itu kan bagus. Kalahin Jerman. Kalahin Jerman 2-0. Tim Iya Pak kan? Ropan. Iya. Loh. Cuma kan dia datang dengan karakter budaya yang berbeda, bukan Korea ini, Cing. Iya kan? Ini jauh. Ini Indonesia. Disiplinnya. Udah nggak bisa. Lu bisa bayangin aja dia bisa mengeluh pelatih hebat begitu. Passing aja nggak bisa. Masa baru diajarin di timnas? Masa di timnas kan udah nggak bisa. Gary taman kanak-kanak udah tahu passing. Udah tahu. Tapi ini nggak bisa main bola. Makanya saya bilang passing udah tahu. Passing kan tahu. Tahu aja. Tahu Praktekin aja. nggak bisa. Oh, berarti kan kalau Sintayong kan waktu di Korea ngalahin Jerman tuh. Sekarang ya dia kan nanganin timnas. Harusnya timnas membawa Indonesia menang dong. dong lawan Jerman, menang dong. Apa? Indonesia Timnas sekarang Indonesia lawan Jerman. udah jauh. Menang. Kita lawan Timor Leste aja susah. Oh iya. Iya kan, Afghanistan lawan kalah. Iya, misalnya begitu kan. Ini negara konflik udah Le. Konflik ya. Ini pemain negara konflik. Betul. Pi. Kita kalah. Kita kan sama. Lawan Afghanistan, lawan Palestina nggak bisa menang. Iya. Negara-negara yang Kalau sama Jerman mungkin setengah main udah 10 kali. Masa banyak banget sih, Pi. Lo iya. Maksudnya Arab aja 8-0. Arab aja berapa 8. 8-0. Liechtenstein aja berapa tuh kemarin. San Marino kita mungkin lawan itu ya Andorra gitu. Kalah juga kita sama Andorra sama San Marino kan. Tapi 5 tahun ke depan lah, masa nggak bisa di Sulit gitu. ngejar Jepang sama Korea. Nggak usah deh. Jauh. AFF nih. Ini kan mau AFF nih. Iya. AFF siapa Iya. tahu yang pada dengerin ntar kan di pas AFF nih. Betul. Ini kan kita membawa semangat dan akhirnya ada lagi nih. Asia Tenggara ini aja agak nih. lucu menurut kita begini ya, agak lucunya begini. Negara lain, Vietnam sama Thailand sudah berpikir bagaimana kami bisa lolos ke Piala Dunia. Kita berpikir bagaimana untuk bisa juara AFF. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.